Dokter itu jelas shock, dan dia hampir tidak masuk akal. Tubuhnya tampak gemetar, dan keputusasaan terlihat jelas di wajahnya. Bagi pria yang telah mencapai keadaan putus asa seperti itu menunjukkan betapa dalam ketakutannya. Menyaksikan dia seperti ini, mereka benar-benar sulit percaya bahwa dia akan memiliki keberanian untuk membunuh presiden. Tentu saja, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan dia berakting, tetapi jika itu masalahnya, dokter itu benar-benar layak mendapatkan Oscar. Bangun dulu, beritahu kami apa yang terjadi secara detail, apa yang ada di pikiranmu sebelum kamu memutuskan untuk membunuh presiden? Wakil presiden memerintahkan dengan tenang. Ketenangannya tampaknya memiliki efek menenangkan pada dokter. Namun, dia tidak bangun. Sepertinya dia tidak bisa berdiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, dokter menjelaskan dengan suaranya yang gemetar, "Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Malam itu saya seharusnya tidak berada di sana. Saya berencana untuk istirahat lebih awal untuk pulang dan istirahat. Saya terlalu lelah dari aliran pasien virus yang terus-menerus. Manajer rumah sakit setuju untuk membiarkan saya pulang. Tetapi ketika saya pergi, tiba-tiba saya melihat dua orang berdebat di koridor. Mereka sangat keras sehingga saya harus pergi membujuk mereka untuk berhenti. Namun, mereka mengabaikan saya sepenuhnya. Jika ada, mereka hanya semakin keras. Saya sudah sangat lelah, dan argumen mereka hanya menambah sakit kepala saya yang semakin meningkat. Setelah itu, dokter tampaknya sulit mempercayai apa yang dia katakan selanjutnya. Lalu, saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi dengan jelas. Ketika saya sadar, saya sudah memiliki pisau bedah di tangan saya dan luka itu sudah mengenai presiden. Saya benar-benar tidak melakukannya. Tidak tahu mengapa ingatan saya akan hilang dan mengapa saya akhirnya melukai presiden. Wakil presiden, Anda harus percaya kepada saya. Jika saya berbohong, maka mungkin saya berakhir di lapisan neraka yang paling buruk." Dokter bersumpah untuk hidupnya, tetapi dia sendiri mengalami kesulitan untuk membeli ceritanya. Karena itu, dia gugup, khawatir mereka tidak akan mempercayainya. "Maksudmu, kamu mendengar dua orang berdebat, kehilangan kesadaran, dan melakukan penyerangan terhadap presiden?" Suara jernih Kinan tiba-tiba terdengar. Dokter menatapnya dengan kaget dan mengangguk seperti orang gila, seolah-olah dia akhirnya menemukan sekutunya. "Ya, itulah yang terjadi. Saya memang kehilangan kesadaran, dan saya tidak tahu apa yang saya lakukan." "Apakah kamu masih ingat seperti apa penampilan mereka berdua?" Kinan bertanya. Dokter menggelengkan kepalanya dengan bodoh. "Aku tidak bisa mengingatnya. Aku hanya ingat mereka berdebat tapi tidak lebih dari itu." "Lalu apa yang mereka perdebatkan?" Dokter tercengang. "Memang, apa yang mereka perdebatkan?" Dokter menyisir otaknya untuk menjawab, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat, aku tidak percaya, tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Aku hanya bisa mengingat betapa berisiknya mereka, seperti lebah, berdengung di otakku." Pada dasarnya, dia tidak punya petunjuk. Pada bagian interogasi ini, Kinan pada dasarnya mengkonfirmasi kecurigaannya. Dokter mengira ini berarti dia tidak mempercayainya dan dia menambahkan dengan gugup, "Saya tidak berbohong, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Jika saya berbohong, maka aku percaya padamu." Kinan memotong perkataannya. Baik dokter dan wakil presiden tercengang tanpa kata-kata. Ketika wakil presiden ingin menanyakan alasannya, suara sekretaris wakil presiden melayang dari balik pintu. "Pejabat senior Herman, mengapa kamu ada di sini?" "Saya mendengar bahwa wakil presiden telah datang ke sini, jadi saya datang untuk melihatnya," kata Herman dengan geraman rendah. Kinan dan wakil presiden berbagi pandangan. Orang ini pasti bertindak cepat. Berdirilah dengan cepat,
jika Anda tidak ingin tuntutan pidana ini melekat pada Anda, jangan katakan apapun yang baru saja Anda katakan kepada orang lain. Bersabarlah untuk beberapa saat lagi, dan kita akan sampai ke dasar ini. Tepat ketika Kinan selesai berbisik ke telinga dokter, pintu didorong terbuka dan Herman melangkah masuk. Di belakangnya ada Lydia. Dokter naik kembali ke kursinya, tetapi kedua kakinya masih gemetar. Tatapan tajam Lydia menyapu semua orang di sana sebelum berbalik dengan hormat kepada Wakil Presiden. Tuan Wakil Presiden, mengapa Anda di sini? Apakah untuk menginterogasi penjahat? Anda seharusnya memberitahu saya, dan saya akan dengan senang hati menemani Anda. Wakil Presiden menjawab dengan baik, Nyonya Presiden ingin bantuan saya untuk mengetahui beberapa hal, jadi dia menyuruh kami datang ke sini. Bukan apa-apa, dan saya punya jawaban yang dia butuhkan, jadi kami akan pergi. Saya ingin tahu pertanyaan seperti apa yang diminati Nyonya Presiden. Saya yakin anak buah saya akan membantunya mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, kata Lydia dengan suara penuh keadilan. Wakil Presiden berkata langsung, bukan apa-apa, dia ingin tahu mengapa pria ini memutuskan untuk menyerang Presiden, tetapi dia tidak memberi kita apapun yang dapat digunakan. Pak Wakil Presiden, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Anda harus percaya kepada saya tidak bermaksud begitu. Dokter mengambil isyarat dan berlutut dan mulai menangis. Wakil Presiden melangkah keluar dan mendengus dingin, apakah Anda bersungguh-sungguh atau tidak, Anda telah melakukan dosa besar. Jadi, apakah Anda sengaja atau tidak, kami akan melanjutkan penyelidikan ini, dan jika Anda benar-benar bersalah, Anda akan melakukannya. Pasti dihukum seberat-beratnya hukum. Setelah pidato marah itu, dia berjalan keluar ruangan. Rombongan Kinan dan Herman mengikuti dari belakang. Ketika mereka berada di luar, sambil menahan amarahnya yang tersisa, Wakil Presiden memerintahkan Herman, Penatua Herman, Anda harus menyelesaikan ini, tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian, mengerti? Herman mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kita akan sampai ke dasar ini. Tidak peduli siapa di balik konspirasi ini, kita tidak akan membiarkan mereka lolos. Bagus, kalau begitu aku akan pergi sekarang, dan aku akan menyerahkan ini padamu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Oke, semoga perjalanannya aman. Herman mungkin mengatakan itu, tetapi dia masih secara pribadi mengantar mereka keluar dari stasiun. Setelah itu, Kinan mengikuti Wakil Presiden ke mobilnya. Saat dia menutup pintu, mata Kinan bertemu dengan mata Lydia. Kilatan kegelapan di mata Lydia tampak jelas seperti siang hari bagi Kinan. Namun, itu menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah Kinan telah membayangkan segalanya. Kinan tidak menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan apapun dan menarik pandangannya. Mobil mereka segera pergi. Menatap mobil yang berpisah, senyum yang terpampang di wajah Herman menghilang, dan matanya menyipit. Ayah, apakah menurutmu mereka telah menemukan sesuatu? Lydia bertanya dengan berbisik. Herman berkata dari sudut mulutnya, ayah tidak tahu, tetapi mereka tidak dapat melihat tipu muslihat dengan mudah. Ini adalah keterampilan orang itu, dan kamu telah melihat sendiri betapa menakjubkannya itu. Lydia mengangguk sambil menghela nafas. Ayah benar, bahkan jika mereka mencurigai sesuatu, tidak ada bukti yang bisa mereka temukan. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Herman secara alami adalah orang yang mencurigakan. Jika dia mencurigai Wakil Presiden, maka dia harus melakukan sesuatu. Lanjutkan interogasi orang itu. Jika kamu tahu dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, maka jaga dia. Baik ayah, Lydia mengangguk. Herman mengangguk puas, memperhatikan putrinya yang tegas dan cerdas. Dalam 2 hari ke depan,
Ayah akan mencari cara untuk memindahkan postingmu. Kamu tidak perlu lagi menyelaraskan diri dengan PBB. Aku mengerti, jawab Lydia dengan senyum yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.